Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Risma Fitri Novita Anjasari, NIM 208190033. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil review saya terhadap salah satu bab pada buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004, yaitu bagian 5 tentang runtuhnya negara jajahan 1942 sampai 1950 pada bab ke-17 dengan judul Perang Dunia II dan Pendudukan Jepang. Nah, penulis di sini adalah Melv Calvin Rickles. Di dalam bab ini menjelaskan bahwa masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun merupakan satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Pada masa Jepang, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Sumatera ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke-25, Jawa dan Madura berada di bawah Angkatan Darat ke-16, sedangkan Indonesia Timur dikuasai oleh Angkatan Laut. Kebijakan antara wilayah-wilayah tersebut sangatlah berbeda. Pulau Jawa memiliki kemajuan politik terbaik dan menjadi unggul dalam sumber daya manusia. Sedangkan wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut itu yang diunggulkan adalah sumber daya alamnya saja. Ada beberapa tokoh yang paling berpengaruh pada periode ini, antara lain Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Insinyur Soekarno, Abhikusno Cokro Suyoso, kemudian ada Ki Hajar Dewantara, dan lain sebagainya. Pada masa kepemerintahan Jepang, sebelumnya organisasi politik dan segala hal yang berkaitan dengan politik itu dilarang. Akan tetapi, karena semakin terdesak kekuatannya, maka mulai diperbolehkan. Dengan syarat ketuanya itu harus orang yang penting, orang yang berpengaruh, dan pro terhadap Jepang, karena pada saat itu Jepang ingin menggerakkan massa, yaitu rakyat Indonesia, untuk keperluan Perang Dunia Kedua. Selain itu, penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Belanda itu juga dilarang. Pada saat pemerintahan Jepang, Indonesia mengalami banyak sekali krisis, dan setelah Perang Dunia II itu selesai, Jepang mengalami kekalahan dan bersedia membantu kemerdekaan Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Kemudian Jepang juga membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan juga PPKI atau Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah melewati beberapa problematika dengan pihak Jepang dan kelompok pemuda, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dinyatakan merdeka, yang kemudian ditandai dengan dibacanya proklamasi kemerdekaan oleh Bapak Insinyur Soekarno, yang kemudian beliau menjadi presiden pertama di Indonesia. Lalu juga dikibarkannya bendera merah putih serta diiringi pula dengan lagu Indonesia Raya. Oke, mungkin cukup sekian review bab mengenai Perang Dunia II dan
kependudukan Jepang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Wah, dadah.